tahun 68 saya orang yang pertama kali tidur di makamnya Kiai Hanan Babakan Ciwaringin, bapaknya Kiai Maktum. Kita pernah dengar ya, yang terkenal konon sana waliullah pada zamannya itu. Saya yang pertama kali tidur di situ. Saya mimpi di Masjid Al-Azhar. Di masjid itu ada orang sedang halakoh, ada pengajian. Orangnya tinggi-tinggi, ngajinya berdiri sehingga kelihatan. Akhirnya saya pengen tahu siapa ya kiainya ini. Akhirnya cari tiang, saya manjat tiang, nangkring diri selang di situ. Nah, itu ceritanya. Tahun 74 saya ke Kairo, menginap di rumahnya Kiai Masyuri Syahid yang sudah Cirebon. Dia sudah lama di sana, 16 tahun di sana. Akan ke Libya, tetapi karena ada clash perang dengan Libya dengan Mesir, jadi perbatasan ditutup, saya nggak bisa keluar sampai 1 bulan, sampai masuk bulan puasa. Saya diajak sholat tarawih di Masjid Al-Azhar. Begitu saya masuk, saya terkejut. Ini masjid pernah saya lihat. Saya lama merenung, oh saya lihat dalam mimpi. Dan saya naik tiang, saya cari tiangnya. Mana tiang saya panjat? Ketemu tiangnya, ini tiangnya. Itu satu. Dan seringkali saya datang suatu tempat, saya tidak bingung. Ini saya pernah kesini, ya kan gitu. Yang pasti di Muara Angke itu saya dengan anak saya mancing di Muara Angke, bulan puasa juga, kepengen kencing, cari musola. Kayak di musola itu ada drum air dicat biru di depan. Betul ada. Saya lihat dalam mimpi. Nah ini kan artinya, makanya di sini salah satu seorang peletak batu pertama psikologi analisis, yaitu Sigmund Freud bersama Alfred Adler membuat satu madrasah ilmu nafs tahlili, psikologi analisis, gabung dua. Salah satu karyanya yaitu The Dream Explanation, takbir mimpinya Sigmund Freud. Jadi menurut beliau, jasad sama roh ini selalu sejajar. Nah, ketika jasad kita dan roh kita ini sejajar, maka mimpi-mimpi kita ini selalu mimpi yang baru atau yang baru terjadi. Paginya kita menyatakan cinta kepada cewek, ditolak cintanya, sakit hati kan? Nah malamnya mimpi cinta kita diterima. Gitu. Itu Allah sangat kasih sayang sama kita, supaya kita jangan stres, dikasih mimpi plong dikit lagi gitu. Bahkan bisa menciumnya lagi. Kayak gitu. Seger kan? Itu. Nah, tetapi kadang-kadang ini jasad kita ke depan, roh kita ke belakang. Yang kita impikan adalah pada masa kanak-kanak kita. Waktu saya mencuri buah mangga sama orang, akhirnya saya dikejar-kejar, dilemparin potongan batu bata, gitu, ya. Ingat itu. Nah kadang-kadang rohnya lebih mendahului jasad kita. Disitulah kita melihat sesuatu yang jasad kita belum pernah melihatnya. Seperti itu. Nah kemudian mimpi sendiri juga bisa berupa sinyal-sinyal dan ada dua, termasuk ruqyah juga itu seperempat wahyu juga sebetulnya. Jadi para nabi juga banyak yang wahyunya berdasarkan mimpi juga. Tetapi mimpi itu sendiri itu biasanya yang bermakna itu adalah mimpi yang waktu kita tidurnya di malam hari dan terjadinya itu setelah jam 12 malam.
Kemudian yang ketiga yaitu mimpi itu lama menempel dalam ingatan kita. Itu yang ada maknanya, dan biasanya itu hanya sinyal-sinyal. Saya mimpi di masjid Mbah Sangkan di Cirebon sana, di Talun sana. Mimpinya itu saya dikasih peci oleh Sunan Gunung Jati, kasih peci. Cuman pecinya itu peci saten yang dulu bisa dilipat-lipat tuh di kantong itu dulu tuh, masih enggak. Peci saten tuh, udah lusuh, udah dapatnya sudah busuk lah, udah jelek, bekas. Saya bilang ngapain tapi jelek itu? Enggak, kalau yang baru boleh deh, ya udah deh gitu. Saya dalam keadaan tidur tidak, melek juga tidak. Tapi jam 1:30 saya lihat jam 1:30. Kemit yang ngobrol di samping saya terdengar, dan saya duduk di pintu masjid itu sendiri. Dan itu saya datang sambil dengan beberapa menteri agama datang, akhirnya kasih topi yang baru. Akhirnya saya tangkap memang enggak karena sih, tapi saya terbangun ya Allah. Datang ke Ki Maktum, saya minta coba pinjam Takbirul Manam Ibnu Sirin, kitab Takbir Manam karangan Ibnu Sirin. Saya buka Olan Suah, peci. Mimpi bikin peci, maknanya begini. Mimpi melihat peci, maknanya begini. Mimpi pakai peci jatuh. Mimpi ada orang naruh peci. Mimpi ada orang kehilangan peci. Sampai akhirnya dapat peci baru dan dapat peci lama. Dapat peci lama artinya saya nanti akan meneruskan karya-karyanya orang lain, meneruskan pondok pesantrennya Kiai besar zaman dulu. Karena ini pecinya baru, maka saya harus membuat pesantren baru dari nol. Betul nggak? Nah sekarang itu di sawah itu dulunya tempatnya perempuan, ya gitulah. Ya, baru dari tata ruka awal, karena dulu saya menolak peci yang lama. Itu maknanya ada artinya semuanya. Nah itu antara roh dan jasad. Yang penting roh selalu ada dengan jasad, sekalipun dia tidur ataupun terjaga, tetap statusnya masih hidup statusnya. Hanya ketika itu organ tubuh kita dalam keadaan tidak berfungsi, maka kita dalam alam bawah sadar kita. Nah, roh itu sendiri banyak orang belajar roh. Boleh enggak? Boleh. Allah tidak melarang. Allah hanya mengatakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakan roh itu urusan Tuhanmu. Ini bukan berarti dilarang, tetapi di penghujungnya kita tidak akan bisa mengambil kesimpulan terakhir hakikat roh itu apa. Di Moskow dulu, di Rusia, ada eksperimen, orang lagi NASA, dimasukkan ke dalam peti kaca yang tebalnya itu 3 cm lah kacanya ini. Lagi NASA masukkan, tutup rapat, meledak aja. Ya, berarti ada sesuatu yang keluar begitu. Jadi artinya bahwa roh itu sendiri, yang dimaksud roh itu di dalam tubuh kita ini ada roh kebinatangan dan ada roh kemanusiaan. Ceritanya adalah Gus Dur, teman saya tuh datang ke Tunis dan saya mengantarkan beliau dengan seorang mufti yang ada di Tunisia. Di Tunis itu negara Islam yang memperbolehkan aborsi. Aborsi itu boleh asal syaratnya belum 4 bulan. Ya. Dan umurnya perempuan sudah di atas 40. Kalau belum 40 nggak boleh diaborsi. Dimandulkan nggak boleh. Nah, untuk menjaga, yang penting jangan sampai 4 bulan. Gus Dur bertanya,
Alasannya apa aborsi itu boleh? Kan sudah dibanding ke sana. Bukankah wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq? Ada lagi wala taqtulu auladakum lil imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum dan sebagainya. Itu berarti kita menghilangkan nyawa. Kata muftinya, ya memang janin juga sebelum 4 bulan itu sudah bernyawa, tapi nyawanya nyawa kebinatangan, makanannya dari plasenta, dari makanan ibunya, dia berkembang, dia tumbuh, tapi nyawanya jadi ruh hayawaniyah, ruh kebinatangan.